Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama kakak Faizal Trihardianto, NPM 5019106 dari kelas 3C PGSD. Nah, pada pertemuan kali ini kakak ingin membahas tentang materi kelas 3, tema 3, subtema 3, yaitu mengenai materi perubahan wujud benda. Oke, selanjutnya langsung saja ke materinya. Assalamualaikum. Halo anak-anak hebat, apa kabarnya kalian semua? Di masa pandemi seperti ini, kalian harus selalu jaga kesehatan kalian ya. Dengan menjaga kesehatan, kalian akan terhindar dari berbagai macam penyakit. Kalau badan kita sehat, maka kita bisa belajar dengan baik dan penuh konsentrasi. Hari ini kita masuk ke subtema 3 ya. Perubahan wujud benda. Nah, sebelum kita memasuki materi perubahan wujud benda, kita harus memahami terlebih dahulu wujud benda yang ada di sekitar kita. Nah, untuk memahami wujud benda apa saja yang ada di sekitar kita, langsung saja kita ke skema. Nah, setelah kita memasuki skema, kita dapat mengetahui wujud benda apa saja yang ada di sekitar kita. Wujud benda yang ada di sekitar kita yaitu ada 3 jenis. Yang pertama, cair, padat, dan gas. Meskipun hanya ada 3 jenis wujud benda, tetapi ketiga wujud benda tersebut dapat berubah bentuk dengan cara yang berbeda dikarenakan adanya peristiwa pelepasan dan penerimaan kalor atau energi panas. Nah, setelah kita memahami wujud benda apa saja yang ada di sekitar kita, selanjutnya kita memasuki materi perubahan wujud benda. Sebelum kita belajar tentang macam-macam perubahan wujud benda, kita semua harus tahu apa itu perubahan pada wujud benda. Perubahan wujud benda adalah peristiwa perubahan bentuk suatu benda menjadi bentuk benda lain yang berbeda. Perubahan wujud benda ada 6, mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Berikut ada sebuah cerita tentang proses perubahan wujud mencair. Disimak ya. Udah pulang, Dek? Sudah, Mas Jamal. Mas, ini Leli beliin es krim rasa coklat kesukaan Mas Jamal. Wah, makasih ya, Dek. Dek, kok es krimnya udah mencair? Kamu pasti kelamaan ya di luarnya. Iya, tadi Leli, Siva sama Nisa makan es krim dulu di depan warung. Pantes es krimnya mencair. Kenapa, Mas? Kok bisa mencair? Gini, Dek, kok bisa mencair? Jadi es krim mencair karena suhu udara yang ada di luar ruangan lebih tinggi daripada suhu es krim itu. Kamu tadi juga nggak langsung pulang kan, Dek? Enggak, Mas. Nah, itu dia. Karena berhubung suhu udara yang ada di luar ketika kamu duduk di warung panas atau lebih tinggi, maka es krim yang kamu beli mencair deh. Oh, begitu, Mas. Maafin Leli ya, Mas Jamal. Sekarang Mas Jamal mau ambil gelas. Terus es krimnya Mas Jamal taruh di gelas biar bisa diminum. Nah, itu tadi salah satu proses perubahan wujud benda dari padat ke cair. Benda seperti coklat, mentega, gula, dan es krim bila berada di suhu tinggi atau panas maka akan mengalami perubahan yang disebut mencair. Sekarang kita lanjut ke proses pembekuan ya.
Nah, jus ini merupakan benda cair ya anak-anak yang dimasukkan ke dalam wadah. Lalu siap-siap dimasukkan ke dalam kulkas untuk didinginkan dan dibekukan. Setelah beku, dikeluarin deh. Jadilah es yang bisa dinikmati bersama-sama. Video tadi menjelaskan tentang proses perubahan wujud benda yaitu membeku. Perubahan wujud benda dari cair ke padat disebut membeku. Namun ada juga proses yang lain, misalnya lilin cair didinginkan menjadi padat kembali dan pembuatan agar-agar yang tadinya cair menjadi padat. Yang selanjutnya adalah proses menguap. Bukan menguap seperti ini ya. Awas salah. Ini adalah proses menguap. Menguap adalah perubahan wujud benda cair menjadi gas. Penguapan terjadi hanya di permukaan benda cair saja. Air yang dipanaskan dalam sebuah wadah menghasilkan uap. Wah, bisa seperti itu ya? Keren ya, Bu? Mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud benda ke wujud yang lain yang lebih padat, seperti gas menjadi cairan. Uap minuman bergerak ke atas mengenai tutup dan dinding wadah. Saat bersentuhan dengan tutup gelas yang semula dingin, maka uap minuman itu berubah menjadi titik-titik air yang disebut embun. Apakah kalian tahu proses terjadinya hujan? Hujan juga terjadi karena adanya proses pengembunan loh. Mari kita bersama-sama simak video berikut ini ya. Peristiwa turunnya air hujan. Hujan merupakan peristiwa alam yang terjadi karena perubahan wujud, yaitu menguap dan mengembun. Pada awalnya, air di permukaan bumi yang terkena panas matahari mengalami penguapan dan bergerak naik menuju atmosfer. Karena suhu udara semakin ke atas semakin dingin, maka uap air tersebut berubah menjadi titik-titik air. Uap air yang berubah menjadi titik-titik air inilah yang kita sebut proses pengembunan. Titik-titik air tersebut kemudian berkumpul dan membentuk gumpalan yang sering kita sebut awan. Awan bergerak dan berkumpul dengan awan yang lain. Semakin lama, ukuran awan akan semakin besar dan mencapai ukuran maksimal. Ketika awan sudah mencapai ukuran maksimal, maka turunlah tetesan air. Tetesan air yang turun ke permukaan bumi inilah yang disebut dengan hujan. Air hujan akan meresap ke dalam tanah dan juga mengalir ke laut. Nah, begitulah peristiwa turunnya air hujan, teman. Sekarang kamu pasti sudah paham, bukan? Dah! Menyublim dan mengkristal. Menyublim adalah perubahan dari zat padat menjadi zat gas. Contohnya kamper di dalam lemari pakaian yang awalnya bentuknya padat, lama-lama habis menjadi gas. Yang terakhir, mengkristal. Mengkristal itu perubahan uap air menjadi salju contohnya. Perubahan uap air menjadi salju. Di sini, uap air adalah contoh dari zat gas menjadi zat padat berupa salju. Untuk menjadi zat gas menjadi zat padat, ternyata terjadi peristiwa melepaskan kalor. Ya, kesimpulannya kita bisa lihat bagan ya, perhatikan ini ada zat padat yang zatnya rapat, kemudian zat cair agak renggang, dan zat gas sangat renggang. Ya, perhatikan zat padat menjadi zat cair. Tadi namanya apa? Mencair. Zat cair menjadi zat padat namanya membeku.
Nah, kalau zat gas menjadi zat cair, mengembun. Ya, masih ingat ya? Zat cair menjadi zat gas, menguap. Zat gas menjadi zat padat, mengkristal. Nah, kalau zat padat menjadi zat cair, menyublim. Nah, untuk lebih ingat lagi, diputar lagi videonya supaya lebih lancar. Oke, demikian tentang penerapan perubahan wujud zat. Sampai ketemu lagi. Itu tadi penjelasan tentang perubahan wujud benda dari mencair hingga mengkristal. Nah, sekarang adik-adik sudah tahu kan apa itu perubahan wujud benda, apa jenis-jenis perubahan wujud benda, dan apa contohnya di dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah penjelasan dari kakak. Apabila ada kesalahan dan kehilapan, kakak mohon maaf. Semoga videonya bermanfaat ya. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.